Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Slowibowo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah blender yang rusak mati total. Blender ini mereknya saya nggak tahu. Nanti bakal kita bisa lihat di bawah ya. Blender ini cuma punya dua kecepatan aja, 1 dan 2. Terus nomornya pun udah hilang. Kayaknya blender ini umurnya udah tua banget. Sebelum saya tes colokin ke arus listrik 220 volt, saya ambil ampermeter analog ya, teman-teman. Saya kasih skala X1, terus saya cek stekernya. Terus saya putar saklarnya ke arah mana aja. Nggak nyambung, saya tes putar ke saklar nomor lain, masih nggak nyambung juga. Coba tes ke nomor yang lain, masih tetap nggak nyambung juga. Berarti blender ini aman untuk dicolokin ke arus listrik 220 volt. Dia nggak korslet. Blender ini tipenya adalah Cornell dengan tipe CBL S250PM. Ini buatan negara mana ya? Jadi untuk memperbaiki blender seperti ini gimana caranya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Terus saya putar saklarnya ke segala arah, gak hidup. Langsung aja ya kita benerin. Kita ambil obeng pemirsa. Kita ambil obeng minus dan obeng-obeng yang kita butuhkan. Kadang-kadang nggak cuma obeng minus saja. Biasanya ada mata skrup yang aneh di sini. Ada 4 buah skrup di sini. Buka dulu satu persatu. Dari kondisi blendernya ini, pemirsa, blendernya bersih, nggak ada bekas air-airnya. Kayaknya sih blender ini ditaruh di gudang udah lama ini, terus belum sempat dibenerin karena rusak. Akhirnya sekarang dibenerin, diminta tolong ke saya untuk dibenerin ya. Nah ini kan betulan kan, ada mata skrup yang aneh tuh, seperti itu. Jadi harus dibuka pakai mata skrup yang otomatis harus sama kepala dari skrup itu, mata obengnya. Untuk ngakalinnya bisa kita pakai mata Untuk ngakalinya bisa kita pakai mata obeng minus seperti ini yang kita kikir tengahnya, terus kita colokin di mata skrupnya, mata obeng ini di kepala skrupnya. Terus kita putar, akhirnya bisa kebuka pemirsa. Ya. Kalau misalnya pemirsa nggak punya obeng yang nggak kepake, agak repot ya. Soalnya saya coba pakai baja ringan tuh, baja ringan bengkok untuk muter muter kepala skrup ini. Jadi saya harus berkorban obeng untuk saya kikir tengahnya atau digerinda tengahnya supaya bisa dipakai buat bukain skrup yang ada di blender ini pemirsa. Setelah itu langsung aja kita buka ya cover bawahnya. Coba kita tarik. Ternyata nggak bisa ditarik. Ini kayak keranjang untuk ngamanin supaya nggak ada benda-benda masuk ke dalam situ kayaknya. Soalnya biasanya blender itu kadang-kadang dimasukin semut atau dimasukin kecoa. Nah kalau lubangnya sebesar ini saya yakin khawatir dimasukin kecoa ya pemirsa. Karena kalau semut lubangnya kegedean. Ternyata untuk membuka keranjang yang bulat ini, sebutnya apa ya? Keranjang aja deh. Keranjang yang bulat itu, yang kayak jaring laba-laba itu, kita harus membuka 3 buah skrup. Blender ini kelihatan blender yang harganya lumayan mahal kayaknya. Karena berkelas. Biasanya blender yang saya buka, yang merek-merek lain nggak kayak gini pemirsa. Yang merek-merek lain itu simpel-simpel aja, tapi ini kelihatan dia lebih aman gitu. Ada ada
ada kumparan, ada komponen-komponen tertentu tuh yang memang sama dia diamankan. Misalnya spool itu diamankan sama dia, dikasih tutup plastik seperti ini sampai dia aman dari jangkauan itu tadi, binatang yang masuk atau jari kita masuk ke situ. Kita lihat kondisinya seperti ini ya. Untuk ngelepas spool, kenapa kita harus melepas spool? Karena kita harus cek kondisi spoolnya. Nah, untuk ngebukanya, mata pisau blender ini pemirsa, itu harus kita putar ke sebelah kanan. Dengan sambil ditahan bagian baling-baling bawah tadi itu ya. Nanti dia bisa kebuka seperti ini. Terus ada ring, jangan lupa susunannya ya. Saya amati ternyata di sini nggak ada lembab-lembab sama sekali, berarti memang benar blender ini nggak dipakai udah lama nih. Ternyata dia bisa langsung ditarik, spoolnya bisa kebuka seperti ini pemirsa. Kalau dilihat dari kondisi fisik, spoolnya kayaknya masih bagus, cuman ada yang nggak enak banget dilihat. Ternyata arangnya habis, dan saya yakin penyebabnya adalah habisnya arang ini, makanya blendernya nggak mau hidup sama sekali. Tapi yang sangat disayangkan juga, tembaga kumparan primer itu udah hampir habis pemirsa. Jadi arang yang diganti nanti itu bakal cepat habis juga. Sebetulnya mau nggak mau harus ganti kumparan primer sih, tapi karena nggak ada ya, jadi nggak apa-apa deh diganti arang aja. Kalau mau dililitin spool pun nggak bakal ngaruh juga, karena yang rusak itu bukan spoolnya yang rusak. Yang rusak adalah tembaga yang kontak sama arang. Jadi langsung aja saya ambil obeng minus yang kecil atau benda-benda apa aja yang bisa saya pakai untuk ngambil per sama tembaga-tembaga arangnya pemirsa. Kalau butuh ditarik, tarik aja seperti ini supaya dia bisa kita singkirkan. Ada 2 buah, kita ambil dua-duanya, terus kita belikan arang yang baru, kita pasang, semoga berhasil. Untuk ngebukanya nanti pemirsa bakal tahu, di sini kan ada celah ya. Ada celah, ada klip. Nah, klipnya itu harus kita tekan dulu, kemudian kita tarik. Dengan itu nanti pernya bakal bisa dilepas karena penguncinya udah kita lepas dengan cara didorong klipnya terus sambil ditarik tadi. Penguncinya itu biasanya dikasih kabel karena arus listrik masuk melalui kabel itu. Terus saya udah beliin arang yang sekalian dapat sama per-pernya ya teman-teman. Ada 2 buah untuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Langsung aja dipasang. Kadang-kadang ada arang yang sesuai, yang sama persis. Jadi kalau dipasang tuh presisi banget. Ada juga yang agak longgar pemirsa. Sebetulnya dua-duanya bisa dipakai, nggak jadi soal. Tapi kalau bisa beli yang memang arangnya itu pas di situ ya. Tapi kalau memang di tempatnya pemirsa itu nggak ada dijual arang yang sama persis dengan yang punya blender itu, dengan blendernya maksudnya, dengan arang blender yang asli, ya nggak apa-apa pakai yang agak longgar pun nggak apa-apa juga. Yang penting arus listrik bisa masuk. Untuk memasang arang ini memang harus agak sabar pemirsa. Begitu arangnya kita masukin, terus kita pasang pernya, terus kita pasang penguncinya. Pengunci yang sekaligus dialiri listrik nanti waktu blendernya kita hidupin. Itu kalau misalnya didorong tuh kayak gini dia mental-mental. Jadi harus sabar pakai obeng atau pakai alat apa aja yang kira-kira bisa dipakai untuk masangin ya. Nah, kalau udah pas baru kita dorong seperti ini. Udah bunyi klik, tinggal satu lagi.
Satu lagi juga masangnya sama, harus hati-hati dan pelan-pelan. Kadang-kadang kalau posisinya kita rubah, posisi arang itu itu kan persegi panjang ya pemirsa. Jadi kalau misalnya posisinya tuh kita rubah, bukan kita balik ya, tapi kita rubah, misalnya arahnya timur ke barat gitu ya. Kita pakai imajinasi, misalnya arahnya timur ke barat. Terus kan ada 4 sisi tuh. Nah, 4 sisi tuh kita kita putar. Itu biasanya nggak masuk gitu atau terlalu sempit. Karena persegi panjangnya rupanya nggak, sisinya tuh nggak sama lebar. Jadi harus kita cari posisi yang pas. Kalau misalnya arang itu nggak sesuai dengan arang yang aslinya. Karena yang arang aslinya tuh udah nggak tahu kemana, udah habis bersih. Tapi heran, biasanya saya jumpain nggak sampai arangnya habis seperti ini loh. Biasanya masih ada sisa-sisanya dikit. Apalagi kalau pernya sampai kejepit seperti itu. Begitu udah berhasil kita pasang dua-duanya, terus langsung aja kita ambil avometer. Kita cek kira-kira nyambung apa enggak. Kalau misalnya saklar nomor 1 dan saklar nomor 2 atau saklar on itu kita hidupkan, kira-kira jarum avometer saya bergerak ke kanan dan lampu continue itu bakal hidup apa enggak. Kalau misalnya enggak hidup, berarti spoolnya putus pemirsa, atau thermal fuse-nya putus. Lebih aman tuh sebetulnya kita cek ya. Sebetulnya kalau misalnya kita mau ngetes blender itu, kita pasang dulu ke rangkanya ya pemirsa. Soalnya kalau nggak kita pasang ke rangkanya tuh putarannya tuh terlalu kencang, dia bisa loncat. Kalau loncat nggak nempel ke tangan kita sampai kesetrum sih nggak apa-apa. Tapi khawatirnya kalau misalnya dia loncat terus nempel ke jari kita atau di kaki atau di lengan, terus kita kesetrum, kan nggak lucu. Jadi bagusnya kita pasang seperti itu, kita masukin ke rangkanya. Kalau bisa kita skrup, terus baru kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Tapi sebelumnya saya mau tes dulu. Saya tempelin probe positif dan negatif warna merah sama hitam itu ke dua kaki steker. Terus saya hidupkan avometer saya di skala X1, kemudian saya gerakkan saklarnya. Saklar blender itu saya gerakkan ke on. Karena tulisan on 1 2 nya nggak kelihatan, jadi saya puter-puter aja gitu. Dia nilainya bakal berubah pemirsa. Nilai tahanan dari spoolnya bakal berubah kalau misalnya kita rubah dari 1 ke 2. Bakal dilihat di avometer. Setelah kita pastikan kondisi spoolnya tuh oke, penggantian arang itu berhasil, tuh langsung saya colokin ke arus listrik 220 volt. Loh, muternya kenceng kan. Ini saya mau coba eksperimen. Kan, inilah pemirsa, kalau misalnya nggak kita pasang di casingnya, dia tuh muternya terlalu kenceng. Untung aja dia nggak loncat nempel ke kulit badan saya, bisa kesetrum saya. Tapi jangan dicoba di rumah ya seperti ini, karena ini hanya dilakukan oleh profesional. Nanti kalau pemirsa coba, takutnya kesetrum, bahaya. Blender nggak sembuh nanti malah berabe urusannya. Karena setrum itu bukan main-main ya pemirsa, bahaya. Setelah dipastikan oke, pasang kembali ke tempatnya. Sebetulnya bolak-balik ini kan ada 3 kaki ya, segitiga untuk masang skrupnya itu. Itu kalau misalnya kita rubah posisinya pun nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa sih nggak usah dirubah-rubah posisinya, samain aja sama yang asli dari pabrik supaya nggak ada hal-hal yang kita nggak inginkan nanti di kemudian hari ya.
Kalau misalnya posisinya pas, dia pasti nggak bakal ada yang ganjel. Dan kabel-kabelnya bakal rapi, skrup-skrupnya pun bakal pas kalau misalnya mau diketatin ke rumahnya, pemirsa. Ada sekitar 3 buah skrup nih di sini. Oh iya, untuk ngaktifin saklar, untuk ngecek pakai avometer, spoolnya itu bagus apa enggak. Yang kita tes kan stekernya ya. Itu saklar di blender yang atas, yang ada di bawah, yang ada di bawah mangkok blendernya itu harus ditekan dulu, pemirsa. Artinya blendernya harus dipasang atau kita tekan manual. Kalau misalnya saklar itu nggak kita tekan, otomatis spool yang bagus pun nggak akan kebaca masih bagus kalau misalnya kita cek pakai avometer analog, karena saklarnya nggak aktif gitu. Jadi di atas blender, di atas mesin blender itu ada saklar kecil yang itu harus ditekan supaya blendernya bisa aktif, pemirsa. Itu jangan sampai lupa. Karena kalau itu nggak tertekan, ya mau dipencet, pencet terus dia pun nggak bakal hidup. Nah, langkah terakhir adalah masang ring di bagian atas motor blender, terus pasang mata penggerak mata pisau blender dengan menguncinya ke arah sebelah kiri. Kalau ke sebelah kanan itu ngebuka ya, kebalikannya kayak gitu, pemirsa. Kalau kita mau membuka mata mata pemutar mata blender itu ke sebelah kanan. Kalau mau ngunci ke sebelah kiri. Soalnya waktu dia hidup dia bakal ngunci sendiri. Waktu dia hidup dia bakal ngunci sendiri. Sekarang udah waktunya kita tes, kita pasang mangkoknya. Kita pastikan nggak ada yang ganjel dan udah aman rapat. Pasang posisinya yang pas ya. Terus kita ketatin, kita kunci, kita nyalakan. Kita colokin ke arus listrik 220 volt, terus kita hidupin. Oke, hidup. Baiklah, gitulah pemirsa cara memperbaiki blender ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.